Kebakaran melanda rumah susun tanah tinggi di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Petugas pemadam kebakaran dan warga berusaha memadamkan api yang melalap unit di lantai paling atas. Dua unit rumah susun tanah tinggi ludes dilalap si jago merah. Penghuni yang panik berusaha menyelamatkan barang berharga mereka. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berusaha memadamkan api. Hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Informasi lain, pemirsa, jalur wisata menuju wisata Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah macet. Kemacetan terjadi akibat banyaknya wisatawan yang menggunakan mobil pribadi dan sepeda motor. Antrean kendaraan mengular di jalur wisata Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah siang tadi. Kemacetan bertambah parah akibat wisatawan yang menggunakan sepeda motor tidak sabar menunggu antrean. Sejumlah wisatawan mengatakan kemacetan terjadi akibat banyaknya pengunjung saat libur akhir pekan yang memadati wisata Guci. Apalagi banyak sepeda motor yang tidak sabar sehingga memakai jalur lawan arah. Sementara pengelola wisata Guci mengatakan pihaknya masih bisa mengendalikan pengunjung dengan batas maksimum 1.000 orang. Petugas juga melakukan buka tutup kendaraan yang akan masuk ke Guci. Sementara Taman Impian Jaya Ancol, pemirsa, masih menjadi destinasi utama warga untuk menghabiskan akhir pekan di tengah pandemi COVID-19. Selain kawasan pantai, arena lainnya yang menjadi primadona wisatawan adalah dunia fantasi atau Dufan. Antrean panjang terjadi mulai di depan pintu masuk arena Dufan pagi tadi. Petugas membagi antrean ke dalam 3 baris agar tidak terjadi kerumunan. Selain pembatasan jam operasional dan kapasitas, wisatawan yang berkunjung adalah mereka yang sudah divaksin minimal dosis pertama. Setiap hari penyemprotan disinfektan dilakukan sebanyak 2 kali sehari. Wisatawan yang hendak menaiki wahana pun wajib menggunakan hand sanitizer. Sebanyak 10 petugas Satgas COVID-19 secara rutin berpatroli untuk mengingatkan wisatawan terkait penerapan protokol kesehatan. Selain Dufan, kawasan favorit wisatawan lainnya adalah pantai. Di pantai, pengunjung melakukan aktivitas bermain di atas pasir. Ada juga yang hanya bersantai di pinggir pantai atau sekadar bersuah foto dengan rombongan. Meski sudah dibuka, kawasan Ancol belum membolehkan anak di bawah usia 12 tahun untuk masuk. Yang berlaku. Atas perhatian Anda, kami ucapkan kepada seluruh pengunjung setia Ancol Taman Impian. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini terkait dengan libur akhir pekan di tengah masa pandemi, ada rekan kami Riki Iskandar di Taman Impian Jaya Ancol. Selamat sore Riki, bagaimana suasana di sana sore hari ini? Ya, selamat sore Fandi. Terkait dengan suasana di kawasan pantai Taman Impian Jaya Ancol saat ini memang masih ramai. Jadi memang terlihat ini semakin sore semakin ramai karena memang dari sejumlah wisatawan yang berkeliling di kawasan Taman Impian Jaya Ancol memilih pantai untuk menjadi tempat santai sore mereka ataupun menikmati sunset. Terlihat teman-teman ataupun para pengunjung yang datang ini masih tetap bersantai di bibir pantai, namun kita lihat pemandangan yang cukup berbeda karena memang tidak ada aktivitas dari berenang di bibir pantai karena pantai di kawasan Ancol ini identik untuk menikmati berenang begitu, namun ini tidak terlihat karena memang masih ada aturan yang membatasi ketika berwisata di Taman Impian Jaya Ancol. Dan kita lihat untuk warga ataupun teman-teman yang berwisata di kawasan pantai ini juga memanfaatkan mereka untuk menaiki perahu, bisa berkeliling di area laut di bibir pantai kawasan Ancol, namun ini jaraknya tidak jauh, hanya sekitar kurang lebih dari 50 meter saja untuk mengelilingi area Ancol. Kemudian aktivitasnya kita lihat memang bersuah foto bersama dan
kita lihat juga memang penerapan protokol kesehatan ini masih diperhatikan. Kita lihat memang tidak ada kerumunan yang berarti seperti berkerumun yang seperti konser musik itu tidak ada. Memang untuk kedekatannya masih terlonggar begitu. Artinya masih dalam batasan ketika protokol kesehatan menjadi fokus utama dalam suasana di tempat objek wisata ini. Dan dari kabar yang kami terima untuk kawasan pantai di Ancol ini akan habis sekitar pukul 9 malam, namun untuk informasinya sekitar setengah 8 malam ini juga sudah diminta kembali ataupun steril area dari kawasan pantai dari wisatawan yang sudah ada di Ancol ini diminta untuk keluar karena memang masih dibatasi begitu. Jadi kita tidak bisa untuk memaksimalkan waktu untuk menikmati malam di bibir pantai seperti biasanya. Namun ini masih bersifat sementara, kita juga masih menunggu kajian ataupun tindak lanjut dari pengelola sendiri nantinya untuk menikmati suasana berlibur di Ancol hingga full time begitu. Fandi. Terima kasih Ricky Iskandar yang melaporkan langsung dari Pantai Ancol di Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, tim tuan rumah sepak bola putri PON ke-20 Papua melenggang ke final usai mengalahkan tim Bangka Belitung 4-0. Tim Papua akan berhadapan dengan Jawa Barat untuk memperebutkan medali emas. Didukung ribuan supporter yang memadati Stadion Katal Palmerauke, Papua, tim tuan rumah sepak bola putri Papua membungkam perlawanan Bangka Belitung 4 gol tanpa balas. Sejak awal kick-off, Seli Wunungga dan kawan-kawan langsung menggempur jantung pertahanan Bangka Belitung. Gempuran tuan rumah dibalas dengan umpan lambung oleh Bangka Belitung meski selalu mentah di lini depan. Pemain depan Papua Ina Paulanda Wetipo berhasil menggetarkan gawang Bangka Belitung yang dijaga Rizka Yulianti sehingga merubah kedudukan 1-0 untuk tuan rumah Papua. Memasuki babak kedua, Papua kembali menambah gol di menit ke-68 lewat tendangan bebas Emi Clarse sehingga merubah kedudukan menjadi 2-0. Seli Wunungga kemudian menambah koleksi gol ke gawang lawan sehingga skor bertambah 3-0 untuk Papua. Memasuki menit tambahan, gol Laslen Tabuni menjadi pamungkas kemenangan tim tuan rumah menjadi 4-0. Hingga wasit meniupkan peluit panjang, skor tidak berubah 4-0 untuk keunggulan tim tuan rumah Papua. Di babak final, tim sepak bola putri Papua akan menghadapi lagi Jawa Barat untuk memperebutkan medali emas. Dari Merauke, Papua, Muhammad Syahrir, iNews melaporkan. Pelari maraton nasional asal DKI Jakarta Odekta Elvina Naibaho semakin memperkuat posisi dalam ajang PON ke-20 Papua. Odekta meraih medali emas ketiganya pada nomor maraton putri. Dalam laga maraton putri yang digelar di distrik Kuala Kencana, Mimika, Odekta berhasil mencapai finish dengan catatan waktu 2 jam 48 menit dan 46 detik. Sebelumnya pelari asal Jakarta ini telah mengemas 2 emas dari nomor 5.000 meter putri dan 10.000 meter putri. Sedangkan pelari maraton DKI lainnya, Trianingsih, menyabut medali perak dengan catatan waktu 2 jam 58 menit dan 56 detik. Sementara medali perunggu diraih Irma Handayani asal Kalimantan Timur dengan waktu tempuh 3 jam dan 51 detik. Dari Timika, Papua, Nathan Meking, iNews melaporkan. Pemirsa, atlet Muay Thai peraih medali emas PON ke-20 Papua Susanti Ndapataka menjadi perhatian masyarakat setelah videonya saat dijemput dengan mobil pickup viral di media sosial. Kali ini terungkap kondisi rumah Susanti yang sangat memprihatinkan. Rumah beratap daun, berdinding pelepah pohon gewang, dan berlantai tanah inilah tempat Susanti Ndapataka dan 4 anggota keluarganya tinggal. Rumah yang terletak di Desa Kuamasi, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur ini memiliki 1 kamar tidur, 1 ruang makan, dan kamar tamu. Ayah Susanti, yang hanya seorang petani lahan kering dan penggembala sapi, masih kesulitan untuk membangun rumah layak huni. Meski sederhana, di rumah inilah Susanti berlatih dengan hanya mengandalkan sarung tinju bekas, sebuah samsak yang digantung di pohon, serta ban bekas. Ya memang mau beli, masalah anggaran. Jadi pakai apa adanya saja.
Dengan segala keterbatasan, Susanti mampu berprestasi di sejumlah kejuaraan nasional, termasuk meraih emas di PON 20 Papua. Tidak hanya kondisi rumahnya yang memantik keprihatinan. Sebelumnya video saat dirinya dijemput dengan mobil pick-up juga viral di media sosial. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Kausuni, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda jangan beranjak dulu, kita ikuti dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.